Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kalian dalam kondisi yang sehat ya. Karena pastinya dengan keadaan yang sehat kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya. Yang mana kita masih di muatan pelajaran matematika, dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk soal di bab 7 ya. Bab 7 itu tentang apa ini bab 7 ya Dede? Hubungan antar garis ya. Bab 7 itu tentang hubungan antar garis. Dan kita akan bahas latihan 3 ya. Jadi untuk latihan 1 dan 2 di bab 7 sudah kita bahas di video sebelumnya. Bisa dilihat di playlist ya, ISPS Matematika kelas 4. Oke, langsung saja kita menuju ke latihan 3 di halaman 133 ya. Ini tentang garis berpotongan. Nah, sebelumnya mungkin akan sedikit saya jelaskan ya dari materi yang ada. Yuk kita baca terlebih dahulu ya. Garis berpotongan. Nah, kalau kemarin garis jajar, sekarang garis berpotongan ya. Jadi dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar ya. Satu bidang datar kata kuncinya, kemudian berpotongan di salah satu titik. Kalau kemarin garis jajar sama ya, terletak pada satu bidang datar dan tidak akan bertemu apabila diperpanjang. Sekarang kalau garis berpotongan itu terletak pada satu bidang datar tetapi dia berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya ini ada garis M dan juga garis N ya. Nah, ini pada satu bidang datar, kemudian ada satu titik yaitu titik O-nya ini yang saling bertemu ya atau berpotongan. Ya, ini namanya adalah garis berpotongan. Ya, ini berpotongannya di titik O. Kemudian dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus. Jadi berpotongan itu ada berpotongan tegak lurus ya. Apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat ini ya. Berpotongan membentuk sudut 90 derajat ini namanya berpotongan tegak lurus ya. Seperti garis K dan L ini berpotongan. Nah, ini namanya berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut 90 derajat. Nah, garis yang saling berpotongan tegak lurus dinotasikan dengan ini simbol ya, simbol garis berpotongan tegak lurus. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, sudah ya Dek, mungkin ini sedikit penjelasan tentang garis berpotongan dan juga garis berpotongan tegak lurus. Jadi intinya satu bidang datar kemudian ada perpotongan di salah satu titiknya. Oke, seperti itu ya penjelasan untuk garis berpotongan. Oke, sekarang kita menuju ke latihan 3. Nomor 1, kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Berilah tanda centang ya atau tanda cek pada gambar yang memuat garis berpotongan. Nah, kira-kira yang berpotongan yang mana dari yang A? Apakah ada? Tidak ya. Yang A ini adalah garis jajar ya. Ini gambar sorot lampunya itu garis jajar. Kemudian yang B, apakah ada garis berpotongan? Ya, di sini ya. Ini ada garis berpotongannya di sini ya. Dan juga ini ada garis berpotongan, ini juga ada garis berpotongan. Ini juga berpotongan ya. Jadi untuk yang B ini ada garis berpotongannya, saya kasih tanda centang. Kemudian yang C, apakah ada garis berpotongan? Ya. Yang C juga ada garis berpotongan, ini jelas ya, ini di perempatan. Nah, ini berarti garis berpotongannya di sini. Nah, maka ini saya kasih tanda cek atau centang ya. Ini garis berpotongannya berarti yang B dan juga C. Sekarang nomor 2, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis berpotongan. Nah, apakah yang A ini berpotongan pada satu bidang datar ya, tetapi tidak ada perpotongannya. Nah, maka ini bukan garis berpotongan, tapi ini adalah garis sejajar yang A ya. Kemudian yang B kita lihat di sini. Nah, ini ada perpotongan di satu titik di sini, titik perpotongannya. Maka kita kasih tanda centang ya, ini yang B garis berpotongan. Kemudian yang C. Nah, apakah yang C garis berpotongan? Ya, karena dia ada pertemuan di satu titik di sini ya. Nah, ini yang C ini bahkan ini namanya berpotongan tegak lurus kalau kita lihat sepertinya ya. Walaupun ini tidak ada simbolnya, ini sepertinya tegak lurus, tapi yang jelas ini adalah garis berpotongan ya. Maka kita kasih tanda centang. Kemudian yang D, nah ini
Yang D ini garis jajar ya, tidak berpotongan ya. Sejajarnya adalah horizontal. Ini ya, kedua garis horizontal yang sejajar ya, tidak berpotongan. Oke, jadi untuk yang nomor 2, yang garis berpotongan adalah yang B dan juga C. Kita lanjut ke nomor 3. Tuliskan semua garis yang berpotongan dengan garis PQ. Coba kita lihat garis PQ yang mana ini ya. Ini garis PQ. Nah, kira-kira yang berpotongan garis apa aja? Nah, kalau garis AB ini sejajar ya. Jadi garis PQ itu sejajar dengan garis AB dan garis CD. Nah, berarti dia berpotongannya di mana ini? Ada perpotongan di sini ya. Ada 2 titik perpotongan di sini dan di sini lah. Yang perpotongan pertama ini dengan garis apa? Dengan garis KL ya. Kemudian perpotongan yang kedua dengan garis RS ya. Jadi garis PQ itu berpotongan dengan garis KL dan juga RS, atau saya tuliskan di sini ya. Jadi berpotongan dengan garis, langsung di sini saja ya Adik-adik, garis KL dan RS ya. KL-nya ini, RS-nya ini ya. Saya tuliskan di sini. Berpotongan dengan garis KL dan garis RS. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya. Buatlah sebuah garis yang berpotongan tegak lurus dengan garis berikutnya. Berpotongannya tegak lurus ya Adik-adik. Nah, kita harus membuat garis tegak lurus. Nah, untuk yang A ya, kita lihat. Maka yang berpotongan tegak lurus itu seperti apa? Di sini langsung dari sini saya potong ya, pakai perpotongannya ya, tegak lurus berarti membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini boleh. Nah, ini ya. Tidak usah panjang-panjang. Nah, ini berpotongan di sini ya, Adik-adik. Nah, ini adalah perpotongannya tegak lurus. Ya. Jadi di sini membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini tegak lurus semua. Itu tuh yang A ya. Oke, mungkin saya dekatkan. Nah, ini ya. Ini tegak lurus ya, dibuat sudutnya 90 derajat. Kemudian yang B. Yang B berarti garis berpotongannya yang tegak lurus. Nah, berarti dia membentuk sudut siku-siku ya nanti ya, kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini dia untuk yang B. Nah, ini membentuk sudut siku-siku, ini juga tegak lurus. Garis berpotongannya di sini Adik-adik untuk yang B. Kemudian selanjutnya yang C. Nah, ini garisnya adalah vertikal. Nah, maka garis perpotongannya kita buat horizontal ya. Ini berlawanan dengan yang A tadi ya. Kalau yang A garisnya horizontal, maka kita harus buat garis yang vertikal. Ya. Oke, Adik-adik, ini untuk yang C. Ya, jadi ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti tegak lurus ya Adik-adik. Kemudian selanjutnya yang D. Yang D kita lihat di sini. Nah, berarti ini garis berpotongannya ya, kita buat ya. Ini ya garis perpotongannya dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi untuk yang nomor 4, nah silahkan Adik-adik mungkin kalau mau disalin ya. Ini garis berpotongan yang tegak lurus. Jadi ini adalah simbol bahwa dia garis tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Mungkin kalau pengen membuat yang lebih teliti, lebih akurat, mungkin bisa dibuat dengan menggunakan busur derajat ya, kemudian dikasih titik ya, kira-kira 90 derajat itu titiknya di mana. Itu Adik-adik kalau pengen digambar yang lebih akurat, yaitu tegak lurus, benar-benar tegak lurus, yaitu besar sudutnya 90 derajat. Itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya kita ke soal terakhir nomor 5 di latihan 3 ya. Perhatikan gambar di samping. Apakah garis L dan M berpotongan jika kedua garis diperpanjang ya? Jadi apakah garis L dan M itu berpotongan jika kedua garis diperpanjang? Kita lihat ya. Kalau kita perpanjang, apakah bisa berpotongan? Nah, ini harusnya bisa berpotongan. Coba kita perpanjang ya Adik-adik. Nah, karena itu
tidak merupakan garis jajar, maka kalau kita perpanjang bisa berpotongan, dan arahnya juga kita lihat bisa terjadi perpotongan ya. Ini di sini saya perpanjang. Nah, kemudian yang M juga sama ya. Ini saya perpanjang. Nah, oke. Ya, ternyata bisa terjadi berpotongan ya. Oke, maka untuk yang nomor 5 ya, jawabannya adalah ya, karena saat garis L dan M diperpanjang, kedua garis akan berpotongan. Oke, saya tuliskan aja ya. Jawabannya untuk yang nomor 5, jawabannya adalah iya. Karena saat garis L ya, ini aja ya buat L dan M diperpanjang, kedua garis akan berpotongan di bawahnya sini ya, akan berpotongan. Ya adik-adik, saya dekatkan ya alasannya. Jadi jawabannya adalah iya, karena saat garis L dan M diperpanjang, kedua garis akan berpotongan. Ini tadi sudah saya buktikan ya. Kita perpanjang garis L dan M, ternyata dia bisa berpotongan di sini. Itu ya adik-adik semua untuk penjelasan latihan 3 nomor 1 sampai dengan 5 di bab 7 hubungan antar garis. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal-soal di latihan 3 ya. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video kami sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, ESPS Matematika kelas 4. Dan untuk pembahasan latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.